Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ekonomi Moneter akan membahas tentang bank dan fungsi bank. Baik, sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Anissa Faridatul Aini, Intan Dwi Puspitasari, Rizi Anggraini, M. Nazim Mubarok, saya sendiri Yufli Firmansyah, Fisika Bitan, Taufikur Rahman, dan Zainab. Dan yang pertama kali akan membawakan materi yaitu Saudari Intan Dwi Puspitasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bank. Bank sendiri merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Secara sederhana, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman, kredit, serta jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan menurut lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya menghimpun dana atau hanya menyalurkan data atau bahkan kedua-duanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bank yang tentunya tidak jauh dari pengertian awal tadi. Tetapi di Indonesia sendiri mempunyai undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai pengertian bank tersendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak atau rakyat banyak. Melalui gambar di atas dapat kita lihat bersama pemilik dana atau nasabah dari individu, perusahaan, bahkan pemerintah yang diharapkan menyimpan sebagian dari dananya kepada bank, dan kemudian bank akan mengelola dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali atau peminjam, sehingga itu sering disebut dengan defisit unit. Lembaga bank tersendiri yakni merupakan lembaga intermediasi. Apa itu intermediasi? Yakni lembaga penghubung antara pemilik dana atau nasabah kepada peminjam atau masyarakat yang kekurangan dana tersebut. Bank hanya dapat berjalan karena adanya kepercayaan dan merupakan lembaga kepercayaan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Bank dapat berjalan atas dasar kepercayaan dari nasabah yang menitipkan uangnya, begitupun sebaliknya. Bank akan dapat kepercayaan ketika bank menyalurkan dananya kepada peminjam, sehingga diharapkan peminjam dapat mengembalikan dananya yang telah dipinjam kepada bank secara utuh, sehingga tidak ada timbul saling curiga. Jadi dalam proses penyalurannya itu saling percaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Sentral Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali yang untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak benar mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bank. Sebelumnya perkenalkan, saya Resta Kristiangraini dengan NIM
2002311000194. Fungsi bank secara luas yaitu sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Sedangkan fungsi bank secara sempit yaitu sebagai alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Fungsi bank yang utama itu ada 3. Yang pertama, bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dana dari suatu masyarakat. Yang kedua, fungsi bank yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan cara menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan suatu negara. Fungsi bank yang ketiga yaitu sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dananya tersebut. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 2, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, jenis bank berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bank milik pemerintah, contohnya seperti BNI, BRI, dan BTN. Yang kedua, bank milik swasta nasional, contohnya seperti Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Mega, dan Bank Lipo. Yang ketiga, bank milik koperasi, contohnya seperti Bank Umum Koperasi Indonesia atau biasa disebut sebagai Bukopin. Yang keempat, bank milik asing, contohnya seperti Bank of Tokyo dan Hong Kong Bank. Yang kelima, bank milik campuran, contohnya seperti Mitsubishi Buana Bank. Yang ketiga, jenis bank berdasarkan cara menentukan harga, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bank yang berdasarkan prinsip konvensional, biasanya menggunakan sistem bunga bank. Yang kedua, bank yang berdasarkan prinsip syariah, biasanya menggunakan sistem bagi hasil. Yang keempat, jenis bank berdasarkan segi status, dibedakan menjadi 2, yakni bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, contohnya seperti transfer ke luar negeri, traveler check, seperti itu. Yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Baik, selanjutnya adalah contoh studi kasus analisis fungsi intermediasi dan resiko kredit macet studi kasus perbandingan Bank Umum dan BPR di Provinsi Bali oleh Desa Ayu Sri Ari Begawati, Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali, Indonesia pada tanggal 30 Juli 2018. Penelitian ini dilakukan pada lembaga perbankan di Bali karena kondisi perbankan di Bali mempunyai peranan yang penting, khususnya pembangunan daerah Bali, khususnya dalam penyediaan dana yang diperlukan. Objek dalam penelitian ini adalah lembaga perbankan di Bali yaitu Bank Umum dan BPR. Untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian perlu diidentifikasi variabel-variabel yang akan dipergunakan dalam model penelitian ini. Secara garis besar, variabel yang dianalisis adalah nilai loan to deposit ratio atau LDR pada Bank Umum dan BPR di Bali serta nilai non-performing loans atau NPL pada Bank Umum dan BPR di Bali. Dilihat dari fungsi intermediasi LDR, terdapat perbedaan antara LDR Bank Umum dan BPR di Bali. Hal ini mengindikasikan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR lebih mampu menjalankan fungsi intermediasinya. Bahkan fungsi intermediasi yang dijalankan oleh BPR tidak banyak mengalami gangguan yang berarti walaupun krisis global termasuk Bali. Nilai LDR yang tinggi juga menunjukkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR cenderung kurang berhati-hati di dalam menjalankan fungsi utamanya tersebut, dibandingkan dengan Bank Umum di Bali yang lebih berprinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dibandingkan dengan BPR.
Nilai NPL Bank Umum dan BPR di Bali terdapat perbedaan. Hal ini dilihat dari nilai NPL BPR lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum, karena dengan LDR dari BPR yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum, maka cenderung BPR lebih kurang berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah, sehingga cenderung NPL BPR lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu adalah adanya bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman, kredit, serta jasa-jasa bank lainnya. Yang kedua, adanya fungsi utama bank, yaitu sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Mobilitas dana pembangunan ekonomi suatu negara sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, adanya jenis-jenis bank. Dibedakan berdasarkan 4, yaitu berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, cara menentukan harga, dan sebagai status. Sekian dari penjelasan saya. Baik, terima kasih banyak Saudari Firzi Kabitan telah menyampaikan materinya dengan baik. Dan berakhirlah sudah presentasi dari kami dari kelompok 5 Ekonomi Moneter yang membahas tentang bank dan fungsi bank. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sebagai moderator meminta maaf atas kesalahan yang saya sengaja, anggota saya sengaja atau tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.